Lah kowe enak madhep rene sing kepanasan cengelmu. Lah aku madhep rono ya. Lah panase isuk mending. Sampai ono sing bengok, la ilaha illallah. Gimayungi aku ra kowe menengku. Ini pengajian paling aneh sedunia. Tekel mike. Kok iso untune copot iki lho? Aku lah ompong, Pak. Oh, iki ompong to? Nggih, Pak. Wis di bojo rong? Sampun, Pak. Wah, rupa yang ini Pak iki. Jenengmu sapa? Kula Pardi, Pak. Pat kowe ngadeg ngadeg. Ci iso ngadeg to? Oh, saged, Pak. Alhamdulillah, nggih. Jenenge Pardi, bojomu sing ndi? Sing boten mriki, Pak. Ku aja cedak bapakmu mambu. Lah, Kak Pardi umur berapa? umur 35, Pak. Oh 35, tak pikir swidak. Cangkemmu mangan apa ya, Di? Tahu, Pak. Pardi ngerti bedone tahu karo bokong. Pripun? Apa bedone tahu karo bokong? Pripun, Pak? Bedone tahu karo iki elek budak jan. Prank, Pak. Bedone tahu, kan mangan tahu. Nggih. Apa bedone tahu karo bokong? Boten ngertos, Pak. Oh, lah tahu diwalik tetep tahu. Nggih. Bokong diwalik dadi. Pekerjaanmu apa, Di? Kula petani, Pak, kalih ngojek. Ngojek. Nyiprat matane iki lho. Wah. Tahumu nyiprat iki lho. Wah, iki aku mulai so adus ping 7 ya. Jenengmu Pardi siapa? Pardi Kuwantono. Pardi? Hah? Pardi Kuwantono. Pardi Uwanentono. Ah, Anakmu berarti? ajeng kalih, Pak. Ajeng kali. Gus, lali nggih. Nah, berarti bojomu meteng saiki? Nggih. Oh iya. Metengnya karo kowe ta? Nggih boten, Pak. Ya, Mbak umume. Kalau kula nggih boten. Di, Nggih, Pak. sebutkan 10 nama pahlawan tak 200.000. Pardi kita sawang-sawang rupanya kaya Ian Kasela ya. Wah. KW 15. Kowe ngerti Ian Kasela ra? Nggih. Ridem ini. Iki untuk muntek aku ngerti. Pripun, Pak? Kakean mentil. Mimi. Ya Mimi. Cangkem Mimi. Sebutkan 10 nama pahlawan dari Pardi Uwantono. 1. Soekarno. 2. Menengo. 2. Pahlawan sapa meneh? Mboten ngertos, Pak. Sekolahmu nang ndi mbiyen? Kula teng mriki ngadap mriki. Sekolah Kowe lulusan apa, Di? SD. Wes. Pardi ki SD cuti tak kandhani gitu kan. Wis ini, kowe maca Pancasila, diterokke. Hafal toh? Nah, Pancasila. Mboten hafal, Pak, kula. Nek maos nggih saged ning ndekak Google riyin. Wis sama cara? Saged. Oh, iso ngitung duit. Saged. Kalau duit saged matamu. Lah aku takon apa kabeh ra iso iki. Ini we. Pahlawan yang keturunan raja. Nganggo pangeran, jenenge sapa? Sogok manukmu lho kowe. Pangeran sapa? Pahlawan sing ngarepe pangeran. Kok Prabowo? Pangeran.
Pangeran Diponegoro. Lah, ngono lho di. 200. Halah, siji. Urung aku iki mau nuntun Oh, kok. nggih Gus nggih. Pangeran saka Jepara wong wedok. Hah? Wong wedok kae lho sing terkenal. Tini. Nah, apa mung Tini. Wes angel wargane Pak Zainal iki. Nah. Kamu tahu nama asli Kartini siapa? Betul. Orang nama aslinya Harum. Harum. Putri Indonesia. Harum bunganya. Kowe lagu-lagu kebangsaan ono sing apal apa ora? Wis, saiki ngene wae, apalmu lagu apa? Manggu Purel. Apa Purel ra wedi ndelok cangkeme kaya ngene iki? Oi. Angel parti iki. Encen bener iki bukan rupa sing paling aneh, sing paling jijik. Kowe nyanyi Joko Tingkir iso ora? Insyaallah, Pak. Ya. Ning maos, Pak. Lah kuwi jenenge ora nyanyi maca. Angge kalih maca niku nek mboten kula yo loading. Minum kopi dicampur susu, si Pardi abape mambu. Oi. Wes minggat mumet aku ora karo 1000. Wes kono. Sampun, Gus. Wes. Terima kasih. Sik. Duitnya mau gitu apa? Ngomong gitu ciu tak ajar gue. Dicekel mikir gitu apa? Tumbas rokok riyin. Hah? Tumbas rokok karena makin suka bojone. Wah. Bojomu meteng perang bulan. Mpun songo mlampah. Pon songo mlampah. Nggih. Ya tambahin gitu ke susu anakmu. Alhamdulillah. Gus, Saya dihitung kuwi pira? Kene ndelok. Ya mung ngitung ketok. Kono. Gus, Rasa nakal. Gus kalih dongane Gus. Apa meneh? Mugi-mugi anak kula cowok. Amin. Lah wis di USG urung. Dereng, sing nomor kalih mboten. Sing nomor sepintas sing harus nomor kalih kula mboten. Ya lah sesuk anakmu wedok meneh, ya gawe meneh, lara iso nggih lanang sambatke. Pendungane mawon, cowok Gus. Kok jenengan mawon matamu ki lho. Sambatke jenengan mawon. Mos aku sambatan karo bojomu. Tenan bekas untumu aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka tasyakuran pemuda-pemudi kompak niku napa? Komunitas pemuda
pemuda-pemudi deg-degan, randekan. Ini yang di depan ini, yang ceweknya cantik-cantik, yang cowoknya kayak codot semua. Serta Bapak Ibu warga masyarakat Kerandekan, Kecamatan Desa Sukomakmur, Kecamatan Kajoran, Magelang, rahimakumullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Siang hari ini kita semuanya diizinkan oleh Allah untuk berkumpul di tempat yang cukup indah dan panitia yang sangat perhatian dengan kiai sehingga kiainya dibiarkan panas-panasan. Semoga menambah keberkahan siang hari ini. Ada Pak Bupati tadi ya? Pak Bupati, terima kasih Pak Bupati hadirnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, jujur kiranya saya masih pemulihan, saya baru sakit. Sudah hampir 10 hari saya sakit. Tapi melihat kekompakan teman-teman dari Kompak untuk menyelenggarakan pengajian siang hari ini, insya Allah rasa sakit yang saya alami kalah dengan rasa bahagia yang ada di dalam hati saya. Bagaimana saya tidak terenyuh, ini pengajian paling eksotis sedunia. Ada yang duduk di bawah tanpa tikar, ada yang di atas masjid. Kan kurang ajar, rumah Allah diinjak-injak. Tapi saya meyakini ini semuanya karena rasa cinta yang ada di dalam hati kita semuanya. Saya selalu mengatakan bahwa beragama itu harus dengan cinta. Kalau tidak dengan cinta menjadi berat. Apalagi badan baru sakit, panggungnya panas. Ini kan penyiksaan. Cinta itu sebagaimana disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah merupakan syarat utama untuk mendapatkan surganya Allah. Disebutkan la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Sekali-kali kamu tidak akan pernah masuk surga sehingga kamu beriman. Dan ternyata syarat untuk menjadi orang beriman itu adalah wala tu'minu hatta tahabu. Dan sekali-kali kamu belum dikatakan beriman sehingga kamu memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Berarti surga itu syaratnya harus dengan kunci iman. Iman itu syaratnya harus dengan rasa cinta dan kasih sayang. Nah, saya melihat akhir-akhir ini di Indonesia sudah mulai banyak orang kehilangan rasa cinta dan kasih sayang. Begitu gampangnya kita diadu domba dan bermusuhan. Bahkan dari hal-hal kecil yang sebenarnya tidak penting. Yang tadinya teman menjadi musuh. Yang tadinya keluarga menjadi orang lain. Begitu gampangnya kita diadu domba. Maka kemarin saya mikir, apa sebenarnya hikmah viralnya lato-lato? Bapak-bapak punya lato-lato? Iya. Samping saya jawab, punya Gus, tapi sampun kisut. Ternyata hikmah lato-lato itu ada dua Bapak Ibu. Yang pertama, jadi orang jangan gampang diadu domba karena kita bukan mainan. Karena kita bukan lato-lato. Kemudian hikmah yang kedua apa? Ternyata Allah ciptakan lato-lato itu untuk bapak-bapak. Supaya bisa bersaing dengan cerewetnya mulutnya ibu-ibu. Jadi bapak-bapak silakan beli lato-lato walaupun secara alami kamu sudah punya lato-lato. Jadi begitu bojomu cerewet, kamu bunyikan lato-latomu. Epek-epek-epek, kamu sayangi. Etek-etek-etek, etek-etek-etek, etek-etek-etek. Mas, aku poso mas.
Aku poso ora usah. Kayak Pak Bupati wae kono, dekane. Ben dadi bupati meneh. Oh, udah 2 kali toh. Ya wis nyalon opo lah besok. Saya itu bersyukur Pak Bupati. Saya sakit, alhamdulillah puasa dawud saya tidak berhenti. Cita-cita saya itu cuma satu, Mas. Saya itu pengen mati dalam keadaan ngaji dan berpuasa. Karena saya yakin itu ngaji kematian terbaik. Jadi kalau saya ngaji di kompak, di keradekan seperti tahu-tahu Israel datang kan keren. Langsung diumumkan di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang, Camat Kajoran. Camatnya mana? Oh, sampingnya Pak Bupati. Guyu nganti ompong. Jadi alhamdulillah walaupun sakit saya masih kuat puasa lah. Yang nggak kuat itu cuma satu, menahan rindu. Ternyata kenapa orang beriman tuh cirinya harus punya rasa cinta? Karena rasa cinta itu menjadikan sesuatu yang berat menjadi ringan. Persoalan besar menjadi kecil. Persoalan yang tidak masuk akal menjadi masuk akal. Tapi hati-hati. Cinta bisa menyelamatkan tapi juga bisa menjerumuskan. Contoh cinta yang menjerumuskan. Cintanya, awal cintanya Siti Zulaikha kepada baginda Nabi Yusuf alaihi salam. Maka dalam sejarah itu, mohon maaf, satu-satunya laki-laki yang pernah diperkosa itu adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Kenapa Nabi Yusuf mau diperkosa? Karena cakepnya minta ampun. Kalau anak-anak kompak yang kayak Nabi Yusuf siapa ya? Kamu kok diperkosa? Nggak diperkosa wae mapan. Kayaknya sing kacamata ireng ngaco. Malah kayak tukang las. Maka rasa cinta sendiri itu perlu dipupuk. Terutama cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya itu seneng kalau pengajian kok yang terlibat dalam pengajian itu anak-anak muda. Saya pasti bangga. Allah itu seneng dengan orang tua yang mau ikut ngaji. Tapi Allah lebih senang dengan anak muda yang mau ikut ngaji. Kalau orang tua mau ngaji ya lumrah. Wong hampir game over kok. Keren ya. Tak pikir munyuk uang bagaimana. Saya itu kalau ada orang di atas trauma, tapi nggak apa-apa Mas. Trauma saya itu kenapa? Saya dulu nonton timnas bertanding di Gelora Bung Karno. Dari atas ada air, saya pikir hujan. Ternyata supporter mabuk di atas kencing turun. Pas ning raiku. Dancuk. Maka ada satu hadis yang saya sangat senang membacanya itu apa? Aradallah ang takuna mahbuban la muhibban. Allah itu menghendaki kalian semua tidak hanya menjadi orang yang mencintai tapi juga dicintai. Mencintai itu indah tapi dicintai jauh lebih indah. Makanya kenapa ada istilah bertepuk sebelah tangan. Orang yang bertepuk sebelah tangan itu karena dia mencintai tapi tidak dicintai. Maka hari ini kalau ada anak kompak, kamu mencintai tapi tidak cintai, ingat, nyamuk saja ditepuk pakai 2 telapak tangan. Masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Berarti kamu kalah sama nyamuk. Dan ternyata Bapak Ibu adik-adik sekalian, mas-mas, Allah itu punya rasa cinta yang ditujukan kepada hamba-hambanya. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Adalah, adakah alasan Allah mencintai kita? Contoh begini yang paling gampang, Pak Bupati mau ngangkat camat.
Pak Bupati pasti punya pertimbangan. Atas dasar apa orang ini diangkat menjadi camat? Di situ ada variabel-variabelnya. Yang ketika variabel itu muncul, Pak Bupati punya alasan. Kenapa dia harus diangkat menjadi camat? Oh, bagus secara administratif. Oh, dulu ketika saya kasih amanat sebagai sekretaris camat, umpamanya, dia bagus mengelola dana BLT. Walaupun di mana-mana BLT ini bermasalah, terutama lurahnya. Tapi kalau lurahnya Cini, insya Allah lah. Insya Allah ya. Luweh parah. Pak lurahnya yang mana ini? Di lurai. Oh, ini Pak lurah toh. Oh, ini Pak Bupati. Pak lurahnya nganggo batik. Jangan-jangan uripe kaya batik. Apa itu? Kakean pola. Semoga Pak Lurah panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Pak Lurah hidup sendiri. Amin. Sama halnya begini. Orang tua pengen memberikan sesuatu kepada anak, itu kan punya alasan. Oh, anak saya sudah selesai SMA, mau kuliah, kayaknya ini amanah kalau saya kasih kendaraan, dibelikan mobil. Orang tua punya pertimbangan. Demikian juga Allah akan memberikan rasa cintanya kepada hambanya dengan pertimbangan-pertimbangan. Apa saja variabel yang dicintai oleh Allah? Coba ini, kamu lihat, Anda nanti ada di posisi yang mana? Sama-sama hambanya Allah, posisimu berbeda, maka kamu harus menjadi sesuatu yang berbeda. Contoh, Pak Bupati dengan Kiai. Sama-sama bisa mendapatkan cintanya Allah, tapi dalam variabel apa? Ada beberapa ayat dalam Al-Quran menggambarkan seseorang itu bisa mendapatkan cintanya Allah. Coba kita lihat. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang baik. Satu. Innallaha yuhibbut tawabin. Allah itu mencintai orang yang bertaubat. Dua. Innallaha yuhibbul mutatahirin. Allah itu mencintai orang yang menyucikan diri. Tiga. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal. Empat. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah itu mencintai orang yang sabar. Lima. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu mencintai orang yang berbuat adil. Enam. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah itu mencintai orang yang bertakwa. Tujuh. Innallaha yuhibbul mutasaddiqin. Allah itu mencintai orang-orang yang jujur. Delapan. Jadi ada variabel-variabelnya. Pertanyaannya adalah, dari 8 sosok yang dicintai oleh Allah, Anda menjadi pribadi yang mana? Contoh, ada Pak Bupati. Dari 8 ini Pak Bupati bisa milih. Tapi yang paling dekat dengan Bupati adalah Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Maka Anda jadi bupati, jadi camat, jadi lurah, harus mengedepankan aspek keadilan. Adil itu apa bahasa agamanya? Wadu'u syai'in fi mahallih. Meletakkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Belangkon tempatnya di kepala, jangan di kaki. Sandal tempatnya di kaki, jangan taruh di kepala. Itu namanya adil. BLT untuk orang tidak mampu, jangan sampai dikasih kepada orang yang mampu. Kalau orang yang mampu mendapatkan BLT, berarti dia tidak adil. Tapi lucunya orang desa sini, mohon maaf, BLT untuk orang miskin yang punya mobil juga ngaku-ngaku miskin. Betul Pak Lurah? Betul. Yang punya gelang emas ngaku-ngaku miskin. Akhirnya sing mumet ndase lurai. Karena banyak yang nggak kebagian, akhirnya lurahnya dicurigai. Jangan-jangan yang mendapatkan BLT saudaranya, lurahnya sendiri. Betul Bu? Ada yang berprasangka seperti itu? Banyak. Itu benar. Pokoknya repot jadi lurah.
berprestasi, nggak dipuji, salah dicaci maki. Itu lurah. Tapi heran saya, katanya jadi lurah itu berat. Tapi kenapa lurah demo ke Jakarta minta perpanjangan masa jabatan? Itu yang membuat saya gagal paham. Katanya jadi lurah itu berat, gajinya kecil. Tapi malah demo ke Jakarta minta perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Alasannya apa? Mengurangi konflik antar warga. Ternyata setelah saya selidiki, alasannya bukan itu. Kamu tahu apa alasannya? Mergo modale urung balik. Nah, kalau kita ngomong aspek keadilan Bapak Ibu, ini lebih dekat dengan pemimpin. Walaupun semua kita harus adil, tapi yang harus adil, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana amanah Pancasila, harus dimulai dari pemimpin. Saya mau tanya, pemimpin yang korupsi itu, pejabat yang korupsi itu adil apa enggak? Bapak Ibu dijawab. Pejabat yang korupsi itu adil apa enggak? Nah, contoh terbaru, korupsi di Kominfo. Saya tanya sama orang Kejaksaan Agung yang nangkap, Gus, jangankan kami aparat penegak hukum, orang awam saja tahu kalau ini maling besar-besaran. Anggaran 10 triliun yang dikorupsi 8 triliun untuk membuat menara BTS. Menaranya dibangun ribuan menara, cuman dipasang besinya tok. Uangnya dimaling sama pejabat. Maka saya sering bilang, pejabat kaya itu boleh, tapi mbok jangan dipamerkan. Pejabat kaya itu harus, tapi nggak usah dipamer-pamerkan. Coba sekarang, kalau pejabat tidak kaya, berat Pak. Anda tahu Pak Bupati itu gajinya berapa? Anak-anak kompak ada yang tahu? Pak Bupati itu gajinya berapa? Pak Bupati itu gajinya hanya 5-6 juta le. Pak Bupati tanya, gajinya cuma 5-6 juta. Maka sejarah mencatat 2 kali periode menjabat sebagai bupati, Pak Bupati tidak pernah ngundang ngaji saya. Gak kuat bayar. Ora kok sing kuat bayar kompak ora beda. Karena sing ngundang pejabat saya mesti mahal. Kalau sing ngundang kompak, halah itu loh. Murah, dinyang, panas-panas, kere. Maksud saya apa? Di Indonesia itu berat Pak, kalau jadi pejabat pengen kaya. Karena nggak mungkin pejabat itu kaya kalau tidak cari-cari. Makanya saya bilang, idealnya itu kaya dulu baru jadi pejabat. Pak Bupati itu mesakele, gajinya titik tapi tanggung jawab beban sosialnya itu besar. Sowan ke Kajoran, ketemu kiai, ora salam tempel ya ora pantes. Padahal sedino ketemu kiai peng 4. Salam tempel kabeh. Kelasnya bupati salam tempel tipis ya ora pantes. Onggone mantu nyumbang titik ya ora pantes. Di mana-mana orang mengajukan proposal kegiatan. Padahal dana taktis dan dana operasional nggak banyak. Makanya kemarin saya ditelepon sama kawan-kawan partai, Gus mau nggak nyalon gubernur? Kita yang biayai. Gus Miftah kan lahir di Lampung. Gus Miftah ayo nyalon gubernur di Lampung. Saya yang membiayai. Seorang pengusaha besar. Saya bilang enggak. Karena saya punya keyakinan pejabat itu begitu dilantik, 1 kakinya sudah masuk di KPK.
Satu kakinya sudah masuk di penjara. Begitu dia tidak hati-hati, pasti nyemplung. Makanya kamu berdoa, mudah-mudahan bupatimu selamat 2 periode. Amin. Itu nanti. Ada calon presiden, 2 orang, telepon saya. Gus, tolong saya dibantu. Saya mau maju sebagai calon presiden. Nanti kalau saya jadi presiden, saya minta Gus Miftah bantu saya jadi menteri agama. Saya bilang, Pak, dalam sejarah Indonesia nggak ada Pak Menteri Agama gondrong Pak, saya bilang gitu. Masa Menteri Agama pakai belangkon Pak, saya bilang. Saya mikir begini, kalau saya jadi Menteri Agama yang seneng orang kajoran, pengajian ngundang Menteri Agama, orang bakal ngamplop, bila modern tapi aku. Padahal saya tahu menteri itu gajinya hanya 18 juta. Sekarang kok pejabat pamer kekayaan, mohon maaf. Kalau dia basicnya bukan orang kaya, bisa dipastikan itu uang tidak benar. Itu uang malingan, itu uang rampok, uangnya rakyat. Makanya tolong kamu jangan banyak bebani pejabat deh. Kayak kowe nggih pengajian karo Gus Miftah gawe proposal nggih Pak Camat. Camat mikiri uripe dhewe susah kok. Arep nambah luntu era kelakon kok itu. Pak Camat langsung bisik-bisik sama Pak Bupati. Kayaknya kompak salah ngundang kiai ini. Makanya apa? Yuk, mungkin di sini ada caleg yang mau maju ya. Saya minta satu lah. Kamu nggak usah banyak janji sama rakyat. Sudah jangan kamu bohongi rakyat itu. Nggak usah kebanyakan janji, betul? Saya itu Pak Bupati, kalau mau pemilihan legislatif begini, saya itu pusing. Lewat jalan, di mana-mana gambar caleg. Bahkan setan itu semuanya terusir dari pepohonan. Kalah sama gambarnya caleg. Saya nggak setuju ya, Anda itu nyalek dolim. Dolimnya di mana? Masang gambar di pohon hidup paku, ngerusak lingkungan loh itu. Nanti warga nyopot dikenai pelanggaran pemilu. Tapi calegnya juga raurus. Ada pohon bagus tumbuh berkembang, apalagi pohon ada buahnya. Dikasih gambar caleg di paku. Lah Anda belum jadi saja sudah tidak ramah lingkungan kok, apalagi sudah jadi, betul? Kok ono caleg masang gambar ning wit makule, ora usah mau coblos. Dipaku wendase kuwi aku. Mbok yo ayo kita tuh ramah lingkungan. Masang gambar ya ora apa-apa, tapi nganggo cara. Yang lucu lagi Pak Bupati, saya kemarin pengajian daerah Pantura sana. Itu kentir meneh. Tembok kuburan dipasangi gambar caleg. Apa wong modar iki kok nyoblos tak kandhani. Lah zaman biyen iki wong mati medeni sing urip, saiki wong urip medeni sing mati. Kuburan kok dipasang gambar caleg. Makanya coba jadi pejabat harus memegang asas keadilan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuatlah adil. Karena keadilan itu mendekatkan kamu dengan takwa. Makanya nyuwun sewu, Pak. Coba kita lihat ya. Ini kok soalnya rada rapi enak ya. Tadi awal-awal enak ya. Suara saya sudah bindeng, soalnya melu-melu bindeng. Tukang soalnya mana toh? Mas dandani Mas, mau awal-awal tadi ngaji enak. Lama-lama jadi ambiar, kayak rupamu. Ya Allah kok Mbak Ip, ini Mbak Ip nyanyi kok lemu tadi ya Allah. Subur. Sawak kok bokong kabeh tanduk. Cek. Coba kita lihatlah pentingnya keadilan itu. Anda tahu ayat tentang pernikahan? Coba kita lihat. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa waruba. Nikailah wanita-wanita yang top, yang bagus menurut kamu. Masna 2. Jadi perintah nikah pertamanya kon rabi loro le.
masna, wasulasa telu, waruba papat. Tapi coba dilihat. Ayat selanjutnya itu kan masih koma. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, fawahidah, maka satu saja. Saking beratnya kalimat adil, bahkan seorang laki-laki pengen menikah lagi, syaratnya itu bukan kaya. Kalau syaratnya kaya, Pak, wong sak panggung iki sing bojone paling akeh aku. Lah karo kowe ya sugih aku, Bro, ketok. Oh, rupamu kaya kotak infak kok ya ketok. Gaweane ider kotak. Maksud saya apa? Saya pengen masa depan anak-anak kompak dan anak kita semuanya optimis bahwa jadi orang sukses itu tidak harus menjadi caleg, tidak harus menjadi pejabat. Saya sering bilang, fenomena banyak koruptor itu. Nah, ingat, lebih baik tanganmu kotor tapi hasilnya bersih daripada tanganmu bersih hasilnya kotor. Masuk ya masuk tapi panas, Cuk. Iki semua ngeloro disiksa. Aku ki ya lara, aku ki poso ora kena ngombe. Tapi yo entuk tono tisu ning kene, goblok tisu ora duwe iki. Soale aku riaan le. Oh kere tenan panitiane iki. Wis ra kuat pasang tenda. Ora ana tisu. Apa sempakmu dicopot kene lagi tisu. Oi, tisu. Masa pengajian ngundang Pak Bupati tisu ora kuat tuku. Pak Bupati ini batin, untung kiai ini poso, sing ngombe degan aku. Monggo Pak Bupati, dinikmati Pak Bupati. Jadi yang ini berkain derek kiai. Kiai ini poso aku ngombe. Oh tak anteni sowe, begitu teko cowilik lho ya Allah. Iki lak ning kamarku tisu tangge cewok iki tak kandha. Iki tisu WC, Nduk. Ya Allah kere. Kan paceklek matamu paceklek gitu. Mosok tisu ra kuat tuku paceklek. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah. Coba, saking pentingnya perintah adil, syarat seseorang boleh menikah lagi itu ternyata tidak harus kaya. Enggak. Syarat menikah lagi itu ternyata tidak harus punya segalanya. Tetapi syarat boleh menikah lagi harus punya asas keadilan. Nah, maka kenapa saya itu tidak berani menikah lagi? Bukan berarti nggak pengen, tapi saya sadar diri. Anak kompak ada yang jomblo nggak? Yes, kalau kamu jomblo ingat, sadar diri, sadar posisi, dan yang ketiga, sadar raih. Yo tapi apa-apa le. Kamu sadar itu maksudnya begini, anaknya Nabi Adam itu pernikahannya kawin silang. Maksudnya kawin silang, kalau laki-lakinya anaknya Nabi Adam ganteng, itu istrinya jelek. Tapi kalau anaknya jelek, yang laki-laki jelek, ceweknya cantik. Kan saya lihat anak-anak kompak ini wajahnya jelek-jelek. Nah, insya Allah sesuk istrimu remuk. Santai le. Kalau kamu sadar diri kamu tidak good looking, yang harus kamu lakukan adalah bagaimana kamu menjadi cowok yang good rekening. Karena cowok good rekening itu lebih menarik bagi cewek daripada cowok good looking. Betul Mbak? Tuh. Saya ini cewek ini sing didelok ora raine le tapi isi dompete. Karena berangkat dari good rekening bisa menjadikan wajah istrimu glowing. Dan di balik wajah istri yang glowing, ada suami yang golong komeng. Ini aku pengajar di payung ngapi loh. Panas ini.
Lah kowe enak madhep rene sing kepanasan cengelmu. Lah aku madhep rono ya. Lah panase isuk mending. Sampai ono sing bengok, la ilaha illallah. Gimayungi aku ra kowe menengku. Ini pengajian paling aneh sedunia. Pengajian payungan kiri. Serapopo lah. Demi cintaku sama warga masyarakat. Apa gimana? Deg-degan. Deg-degan. Oh ternyata bener, aku pengajian deg-degan ini mergo kepanasan gitu ya. Tapi kan mergo jatuh cinta. Kau nyanyi dok ya? Nah, nyanyi apa enggak? Perungkat? Oh derek. Yes. Apa nyanyi kan oleh? Dok? Stasiun balapan kan? Neng stasiun balapan, kota Solo sing dadi kenangan, kowe koyo asu. Langsung payungnya ditarik. Asu ki ahli swarga. Amin, amin. Insyaallah bar, insyaallah Mas apa namanya? Pak Ijo mlebu surga dhisik dhewe, amin. Mangkat bar salat ngasar, amin. Lo kantun, Gus. Lo sabar kantun. Jadi bahkan untuk mendapatkan izin menikah lagi Bu, itu syaratnya harus adil. Itu artinya apa? Begitu beratnya persoalan keadilan. Mendung. Malaikati pengen ngenyak awakmu Jo. Paling malaikati ngeprank Pak Ijo. Apa ngene diwalik Jo, kowe ngaji aku mayungi. Amplope kaki kula, Gus. Pak Ijo kurang ajar. Ya ora apa-apa amplope nggih aku. Sorry Jo, sorry. Kita berada di atas panggung yang sama Jo, tapi dengan amplop yang berbeda. Mbak sangoni dong Mbak? Urung. Wis gampang, kok sangoni diterima. Enggak disangoni panitia di WA. Piye karepmu? Saya itu kan mendapatkan amanah dari presiden untuk membuat gerakan namanya gerakan moderasi. Beragama dan berbangsa yang happy dan menyenangkan. Saya keliling Pak Bupati. Di Pulau Jawa bahkan sampai ke Bali, ke Kalimantan, ke Sumatera. Saya memberikan pemahaman tentang PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketika berbicara Pancasila, saya berbicara tentang kesaktian Pancasila. Kemudian kita bahas satu-satu. Benar nggak orang Indonesia itu sudah mengamalkan Pancasila? Dan ternyata jawabannya apa? Yang paling berat dari 5 sila itu adalah sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa. Jelas masyarakat Indonesia berketuhanan. Buktinya apa? Ada 6 agama yang diakui oleh undang-undang. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Semuanya di mata undang-undang mempunyai kesempatan yang sama untuk menjalankan ibadahnya masing-masing. Tanpa harus menyalahkan agama orang lain. Orang kayak saya itu kan rentan diterpa isu toleransi. Saya ceramah di gereja dibilang kafir. Mengucapkan selamat Natal saya dibilang Kristen.
Justru perbuatan-perbuatan yang mengoyak-ngoyak toleransi. Saya kemarin Mas, Ramadan, buka puasa bersama, 200 pendeta, 50 romo. Buka puasa bersama. Orang 250, yang 200 pendeta, yang 50 romo. Yang puasa saya sendiri. Tapi indah. Saya buat acara di gereja Kristen Gejayan. Karena saya paham betul Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Isinya apa saya paham. Gara-gara apa? Natal kemarin saya mengucapkan selamat Natal, dibilang Miftah Kristen gara-gara mengucapkan selamat Natal. Saya jawab, kalau hanya gara-gara mengucapkan selamat Natal saya menjadi Kristen, berarti mohon maaf, menurut saya itu salah besar. Buktinya apa? Kemarin hari ibu, saya mengucapkan selamat hari ibu. Saya juga tidak menjadi ibu. Kemarin hari pahlawan, saya mengucapkan selamat hari pahlawan. Saya juga tidak jadi Avenger. Jomblo, kemarin mengucapkan selamat menikah. Kamu tetap jomblo. Makanya anak kompak saya doakan, sejomblo-jomblonya kamu segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Wes rabi Jo. Pak Ijo udah rabi. Oh, wih, kamu harus pede. Rupa kaya Pak Ijo payu kok. Nah, apa meneh awakmu? Anakmu pira Jo? 5 wah. Kok yo ngacengan ta Jo. Anake 4 iki. Cacu wili anake akeh. Semoga-moga mulai Pak Ijo bojone meteng meneh. Kembar 4. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oh, jelas orang Indonesia punya adab. Orang Indonesia punya adab. Buktinya agak panas, Pak Ijo punya adab, mayungi lagi. Ini pengajian paling menarik ini. Sesuk bakul payung laris sih. Kaya aku wingi ning Jawa Timur, mangan rawon. Saya datang lagi setahun kemudian ditulisi. Wah, ternyata di situ ada tulisan. Wah, Gus Miftah pernah makan di sini. Iki maksudnya apa? Lah, mil aku mau khawatir. Kan aku mau rene mampir omah. Aku kebelet pipis. Jangan-jangan sesuk ditulisi. Gus Miftah pernah kencing di sini. Yang ketiga, Pancasila, Persatuan Indonesia. Sudah terbukti kita sebagai negara yang bersatu. Maka saya minta wargane Pak Bupati orang Magelang, jangan sampai terkoyak persatuan kita hanya gara-gara pemilihan legislatif. Setuju? Jangan sampai kerukunan kita hancur hanya gara-gara beda pilihan presiden. Setuju? Wis toh. Pemilu ki 5 tahun pisan le. Kita bertetangga selama-lamanya. Pak Ijo mayungi aku selama-lamanya. Engko tak sangoni Jo, santai. Sangoni obat kuat. Main kuat mayungi kiai. Coba, saya nggak mau ya. Kita itu besok hancur hanya gara-gara pilihan presiden. Sudahlah, nama yang beredar itu 3-3-nya baik. Nggak usah kaku-kakuan, nggak usah galak-galakan. Kita semuanya punya pilihan masing-masing, betul? Tanpa harus menjelekkan pilihannya orang lain. Siapa yang jadi itu sudah ada takdirnya. Kayak Pak Bupati, bisa jadi bupati 2 periode karena sudah tertulis di Lauhil Mahfud, betul? Nah, sesok presidennya sopo ki wis ana tulisane ning Lauhil Mahfud. 3 orang itu semuanya orang baik. Ada Mas Prabowo. Tadi panitia bilang, Gus, gedung itu katanya yang bangun Mas Prabowo, betul Pak? Aku radong aku. Ada Mas Ganjar.
Ada siapa lagi? Mas Anies Baswedan. Ini tiga-tiganya kawan saya semua. Gus Miftah nyoblos siapa? Jelas nyoblos istri saya. Wah. Ya masa aku nyoblos kamu? Oh malah kurang ajar Mbak E. Gus aku mau dicoblos. Paham. Emangnya aku cowok apa? Kalau aku mau nyoblos, jamaah artisku kan banyak. Tapi kan aku mampu menjaga kehormatan diriku. Jajal Pak Ijo, meteng kabeh. Saya itu bersyukur Pak Bupati, termasuk kader NU yang mampu menggait para artis untuk ngaji dengan cara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya besok ini tanggal 25 Juni, saya berangkat haji menemani Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Karena Mas Raffi itu tahun kemarin nadar, Gus, tahun depan saya pengen haji sama Gus Miftah. Saya diem, saya pikir dia lupa. Kemarin dia telepon kirim visa, Gus, visamu sudah turun, tolong saya ditemani berangkat haji. Dan saya bersyukur, teman-teman artis itu banyak yang ngaji ke orang NU kayak kita. Apalagi janda-janda hampir semuanya ikut saya. Oh, Aura Kasih, Nikita Mirzani, Selin Evangelista, dan yang terbaru idolanya Pak Bupati Magelang, Lucinta Luna. Ketoke wayu, bahasan terangkul, ya Allah, busine metu tungul. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Persatuan Indonesia, ini penting saya ingatkan. Terutama kamu teman-teman kompak, udahlah nama kamu sudah kompak. Kompak itu berarti kamu mengamalkan Pancasila, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Tepuk tangan untuk kompak. Nggak usah lah kita bermusuhan hanya gara-gara pileg. Jadi kowe dilalekke lele rupane caleg ketok. Caleg yo ngono, larepe coblosan melu ngaji. Dadi lali. Arepe nyalon sowan kiai, dadi ninggal kiai. Suwe-suwe kiai niku mung dianggap kaya dong laos, kaya dong salam. Kaya laos, kaya salam. Apa kuwi le? Lar masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng digua dhisik dhewe. Larepe nyalon sowan kiai, lak dadi lali karo kiai. Kan dancuk. Ayo. Kuwi calon-calon nirungokno kuwi. Ana calon-calon sing teko iki. Oh, mesti jerabing ketok. Lah saiki calon, Mas, arep ngumpulke wong sakmene mbane kuwi mbayare larang. Engko transport dhewe lah, seneke lah, sangune. Ngene iki lak mung NU nunut urip. Ayo wae. Maka dijaga kekompakan. Sendok aku tak ambekan. Kowe nyanyi dhisik. Nyanyi ben ra panas, mesake mas-mas kompak ya. Nyanyi Mbak. Ora udat-udut cangkeme, ayo. Alamatnya anak soleh ora? Ya, sik. Ben bocah-bocah. Tadi sudah. Wis ganti liyane lah wis sudah. Ora aku sing nyanyi. Iki mbake kawatan cangkeme ta iki. Ya Allah. Ih, wedi aku. Wong ki sing kawatan untune kuwi berarti dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang merongos. Santai wendo, merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Bojoku tau ngomong kok, "Bah, izin kula badhe pasang kawat gigi." Ra entuk aku. Lah napa, Bah? Nganti kowe pasang kawat gigi tak cipok nyantol cangkemku aku ngene. Njijiki. Pantesan yang pondokku kawat jemuran hilang. Iji kok mbake. Aku zizi. Ayo Mbak, lagunya apa Mbak? Nah tadi wes kata hop. Lah mau jadinya wes. Oh orang jamaah ya ulangi. Kui alamatnya anak sulaki sing ono sing tok ganjel tok kita. Kui yang ngono, kui kan saiki pengajian.
mayungnya aku ora kepanasan. Besok nang alam kubur insyaallah siksamu enteng. Amin. Kuburmu padang. Besok nang alam kubur takon munkar nakir, Pak Ijo, man robbuka? Siapa Tuhanmu? Kamu jawab, kamu nanya. Langsung gebuk ndasmu. Mbak suarane apik, sangoni, sawer. Rasa melu-melu. Kulogus matamu, Jo, kulogus. Karena aku nggak suka sama laki-laki. Pak Ijo kulogus. Rupamu Jo, pengajian raurun. Ngendikane kok amal. Jalon-jalon. Kok duit kok kemen lagi bingung aku. Tapi ro Mbak Iwi, telu ya siji. Kuwi meneng wae njaluk meneh. Sing njaluk tak coblosmu sapa? Coblos ping 2 rupamu. Kowe njaluk Jo. Ayo coy iki wae lah. Ampun kalih. 20 Alah, gini iki tak Gus. Melu-melu ngopo? Ini bentuk tak payung iki. Malah kurang aja. Lah 20 ora tak payung ya. Kenapa? Ora apa-apa. Paling mulai ra iso ngising kowe. Aku pengen ngetes wawasan kebangsaan wargane Pak Bupati sing kompak. Cah kompak sing rupane paling lucu sapa? Siapa sing paling lucu? Oh, sing kacamata kuwi. Rene, tak kayak duit. Iya, ini. Kacamatane dinggo. Wah. Ulah, buayane. Tekel mike. Kok iso untune copot ki lho. Aku lah ompong, Pak. Oh, iki ompong to? Nggih, Pak. Wis di Bojorong. Sampun, Pak. Wah, rupa yang ini payu. Jenengmu sapa? Kula Pardi, Pak. Pat kowe ngadeg di ngadeg. Ci iso ngadeg to? Oh, saged Pak, alhamdulillah nggih. Jenenge Pardi, bojomu sing ndi? Sing boten mriki, Pak. Ku aja cedak abakmu mambu. Lah, Kak Pardi umur berapa? umur 35, Pak. Oh, 35, tak pikir swidak. Cangkem mangan apa ya, Di? Tahu, Pak. Pardi ngerti bedane tahu karo bokong. Pripun? Apa bedane tahu karo bokong? Pripun, Pak? Bedane tahu karo iki elek budak jan. Prank, Pak. Bedane tahu kan mangan tahu. Nggih. Apa bedane tahu karo bokong? Boten ngertos, Pak. Oh, lah tahu diwalik tetep tahu. Nggih. Bokong diwalik dadi. Pekerjaanmu apa, Di? Kula petani, Pak, kalian ngojek. Ngojek. Nyiprat matane iki lho. Wah. Tahumu nyiprat iki lho. Wah, iki aku mulai so adus ping 7 ya. Jenengmu Pardi siapa? Pardi Kuwantono. Pardi? Pardi Kuwantono. Pardi Uwanentono. Anakmu berarti? Ajeng kalih, Pak. Ajeng kali. Gus, kali nggih. Nah, berarti bojomu meteng saiki? Nggih. Oh iya. Metengnya karo kowe toh? Nggih boten, Pak. Ya, Mbak umume. Kalau kula nggih boten. Di, Nggih, Pak. sebutkan 10 nama pahlawan tak 200.000. Pardi kita sawang-sawang rupanya kayak Ian Kasela ya. Wah. KW 15. Kowe ngerti Ian Kasela ra? Nggih. Ridem ini. Iki untuk muntek aku ngerti. Pripun, Pak? Kakean mendel. Mimi. Ya Mimi. Cangkem Mimi.
Sebutkan 10 nama pahlawan dari Pardi Uwantono. 1. Soekarno. Soekarno. 2. Menengo. 2. Pahlawan sapa meneh? Mboten ngetos, Pak. Sekolahmu nang ndi mbiyen? Kula teng mriki ngadap mriki. Sekolah Kowe lulusan apa di? SD. Wes. Pardi ki SD cuti tak kandhani gitu lho. Wis ini, kowe maca Pancasila, diterokke. Hafal to? Nah, Pancasila. Mboten hafal, Pak kula. Nek maos nggih saged ning ndekak Google riyin. Wis sama cara? Saged. Oh, iso ngitung duit? Saged. Kalau duit saged matamu. Lah aku takon apa kabeh ra iso iki. Ngene wae. Pahlawan yang keturunan raja. Nganggo pangeran, jenenge sapa? Sogok manukmu lho kowe. Pangeran sapa? Pahlawan sing ngarepe pangeran. Kok Prabowo? Pangeran. Pangeran Diponegoro. Lah, ngono lho di. 200. Halah, siji. Urung aku iki mau nuntun Oh, kok. nggih Gus, nggih. Pangeran saka Jepara wong wedok. Wong wedok kae lho sing terkenal. Kartini. Nah, apa lemong tini. Wes angel wargane Pak Zainal iki. Nah. Kamu tahu nama asli Kartini siapa? Betul. Orang nama aslinya Harum. Harum. Putri Indonesia. Harum namanya. Kowe lagu-lagu kebangsaan ono sing apal apa ora? Wis, saiki ngene wae, apalmu lagu apa? Mangku Purel. Apa purele ra wedi ndelok cangkeme kaya ngene iki? Oi. Angel Pardi iki. Encen bener iki bukan rupa sing paling aneh, sing paling jijik. Kowe nyanyi Joko Tingkir ora? Insyaallah, Pak. Ya, Ning maos, Pak. Lah aku jenenge ora nyanyi maca. Mangke kalih maca niku nek mboten kula yo loading. Minum kopi dicampur susu, si Pardi abape mampu. Ah! Oi! Wes minggat mumet aku ora karo 1000. Wes kono. Sampun, Gus. Wes. Terima kasih. Sik. Duitnya mau gitu apa? Ngomong gitu ciu tak ajar gue ya. Dicekel mikir gitu apa? Tumbas rokok riyin. Hah? Tumbas rokok karena makin suka bojone. Wah. Bojomu meteng perang bulan. Mpun songo mlampah. Pun songo mlampah. Nggih. Ya tambahin gitu susu anakmu. Alhamdulillah. Gus, Saya dihitung kuwi pira? Kene ndelok. Ya mung ngitung ketok. Kono. Gus, Rasa nakal. Gus kalih dongane Gus. Apa meneh? Mugi-mugi anak kula cowok. Amin. Lah wis di USG urung. Dereng, sing nomor kalih mboten. Sing nom- Sing nomor sepintas sing harus nomor kalih kula mboten. Ya lah USG. sesuk anakmu wedok meneh, ya gawe meneh, lara iso nggih lanang sambatke. Pendungane mawon, cowok Gus. Kok jenengan mawon matamu ki lho. Sambatke jenengan mawon. Mos aku sambatan karo bojomu. Tenan bekas untumu aku. Ya, makasih Mas Pardi. Makasih nggih Gus. Ah. Kita iringi kepergian Pardi dengan lagu La ilaha illallah.
Sampai gitu gue slot, awas gue. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, tadi pertama cintai karena Allah, dicintai oleh Allah karena keadilan. Nah, wong kaya awake dhewe iki lho, apa duwe peluang dicintai oleh Allah? Ana wong pilihane akeh kok. Salah satunya apa? Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah niku paling seneng karo wong apik. Barang kuwi lah apik le mesti payu. Mila jenengan pengen larang di hadapan Allah dadi wong apik. Karena rahmatnya Allah hanya dekat dengan orang baik. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah itu paling dekat dengan orang yang baik. Nah, orang-orang itu kalau pengen dikehendaki kebaikan oleh Allah, caranya bagaimana? May yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki kebaikan atasnya, maka Allah membaikkan agamanya. Mila nyuwun sewu, awakmu sing nom-nom iki lak pengen apik, jogonen agamamu. Sampai perintah agama kuwi nyuwun sewu le. Ketika kita mau menikah, itu tetap saja salah satu faktor utamanya itu adalah masalah agama. Tungkihul mar'ah li arba'in. Perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Laki-laki juga sama. Yang pertama, li jamaliha. Hirabi mergo ayune. Pak, ingat, cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah, tapi cantiknya wajah, cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Maka yang perlu kamu percantik tidak hanya raimu, tapi juga akhlakmu. Mbak-mbak kompak wile, pengajian ketemu Gus Miftah jam 2, dandan jam 10 isuk. Nganti tak delok alise ya Allah kaya galengan kaya ya Allah. Apa meneh mbak-mbak iki ya Allah. Sing tukang tipung ya alise kaya kendang. Penyanyi alise kaya mic. Aku ngerti ngopo mbak iki pasang bekel. Nggih ngerem swara. Untumu nduk. Jadi sing apik. Yang perlu dibaiki tidak hanya wajahnya, tidak hanya polesan mukanya, tetapi akhlaknya. Itu barangkali yang dimaksud sama Kanjeng Nabi, innallaha la yangduru ila jasamikum wala ila suwarikum, walaki yangduru ila qulubikum wa a'malikum. Kita harus sadar, masa depan kita itu tidak hanya tergantung pada fisik kita. Walaupun mohon maaf, kadang-kadang wong golek gawean niku yo ngano Pak Bupati. Diskriminasi ya. Dicari karyawan. 1, lulusan perguruan tinggi. S1, oke lah saya masih bisa menerima. 2, punya kemampuan. Begitu yang ketiga, syaratnya apa? Berpenampilan menarik. Mesake pardi Pak. Gitu loh. Ini menurut saya diskriminasi Pak Polisi. Sama kemarin saya marah-marah sama teman-teman seleksi tentara. Gara-gara apa? Santri saya masuk tentara gagal. Saya tanya, alasan gagalnya apa? Gus, nilai akademiknya bagus, psikologinya bagus, fisiknya bagus, tapi mohon maaf Gus, giginya jelek. Jadi santri saya gagal jadi tentara gara-gara giginya jelek. Akhirnya panitia saya bilang, hei Pak Tentara, kamu harus ingat, tentara itu besok tugasnya perang. Perang itu tembak-tembakan, bukan cokot-cokotan. Iso entek cangkeme pardi ya apa lho iki. Iki cangkem kaya cangkem piranha pardi iki. Innallaha la yangduru ila jasamikum. Allah itu tidak pernah melihat bentuk fisik kita. Jadi kebaikan seseorang itu tidak dari fisiknya.
Wala ila suwarikum, bukan dari gambarnya. Maka mbak-mbak nggak penting lukis alis sampai koyo galengan. Aku ki sangka alis tok Mas Paijo. Aku bisa membuktikan kok perempuan itu ra iso diatur karo wong lanang kok. Lho saiki kepiye? Wong lanang kok ngatur wong wedok? Aturane Gusti Allah wae dirubah kok. Alis wis apik, dikerok, dilukis dhewe. Seolah-olah lukisanmu luwih apik tinimbang lukisane Gusti Allah. Betul? Ayo saya tak takon. Sing oke ngapusi wong lanang apa wong wedok? Sing oke ngapusi wong lanang apa wong wedok? Lak soal fisik sing ngapusi kuwi oke wong wedok, ning lak soal ati wong lanang. Lah soal fisik wong wedok ngapusi. Coba bandingkan penampilan Pardi sama mbak-mbak. Lah Pardi ki ringkes simpel. Paling baju siji katok siji, mungkin ra sempakan Pardi. Helm Pak. Manuk kok helman. Jajal wong wedok sampinge Pardi kuwi. Deloken penampilane. Alis ketok apik lukisan. Rai ketok roto wedaan, irung ketok mancung yo suntian, bibir ketok apik fileran, untu ketok roto yo kawatan, body ketok dhuwur yo sandal jinjitan, susu ketok gede yo ganjelan. Ayo ngono bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi, sing ngapusi ki raimu ki lho tak kandhani. Aku ki mbatin kuwi rai apa papan karambol ngono. Walaki yang duru ila qulubikum wa amalikum. Yang dilihat oleh Allah itu apa? Prestasinya. Yang dilihat oleh Allah itu apa? Kebaikan hatinya. Maka hari ini mohon maaf, pemuda yang baik itu bukan pemuda yang bagus dan cantik penampilan fisiknya, tetapi pemuda yang berprestasi. Maka dulu Bung Karno mengatakan apa? Saya itu orang yang sangat mengidolakan Bung Karno. Idola saya itu Bung Karno, Gus Dur. Pardi matamu, Pardi. Amit-amit cangkem kurang kaya Pardi ya Allah. Wis ompong rokok wae. Tapi apik lho Pardi ki ompong. Karena kemungkinan kalau Pardi nggak ompong, kemungkinan merongos gitu loh. Dulu Bung Karno mengatakan apa? Berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan aku guncang dunia. Dan sekarang terbukti. Berikan kepadaku 10 pemuda, akan ku kalahkan Vietnam. Kemarin menang lawan Vietnam, Pak. Pemain kita cuma 10 pemain, Pak. Betul? Itu mereka karena prestasi. Pardi dan kawan-kawan, kamu harus menjadi pemuda yang berprestasi. Umpama kowe ra dadi pemuda yang berprestasi, minimal tumindakmu orang ngisin-ngisini. Itu saja. Kalau dulu 10 pemuda guncang dunia, sekarang anak kompak. 10 pemuda kujadikan ganteng-ganteng serigala. Ya serigala rupane kaya Pardi, serigala apa? Kowe ra ngucap naudzubillah min dzalik, anakmu kaya Pardi lho, Nduk. Di amit-amit ngono di. Kowe ndonga di, muga-muga aku masuk ke dalam mimpimu, Mbak, ngono to lho. Nah, maka bahasanya apa? Inna fi yadi subani amral ummah. Di tangan pemuda adalah urusan umat. Orang tua itu jangan egois. Ngurusi masjid, karepe kabeh wong tua. Lah iso, Pak, urusan kampung itu sekarang dipasrahkan kepada anak-anak. Piye-piye sing tua ki bakale mati. Senajan to mati syaratnya tidak harus tua. Tapi regenerasi itu pasti. Dadi bupati yo mung 2 periode. Dadi lurah yo 6 tahun ping 3. Ngono demo njaluk 9 tahun. Ora suwe, Pak. Kula niku yo nyuwun sewu, sak kondang-kondange Gus Miftah yo pada akhirnya tetap mati ngoten. Maka apa? Regenerasi itu penting.
Saya tuh nggak setuju kalau orang tua egois. Bocah cilik Ramadan yang masjid dilarang. Khawatir anak-anak rame di masjid, ganggu orang tua taraweh. Kamu egois, Pak. Kalau orang tua berpikir ramene anak kecil mengganggu khusyuknya orang tua, maka anak juga berpikir khusyuknya orang tua ganggu ramene anak. Loh, lah anak ramene yang masjid lah ya lumrah toh. Kayak kemarin Ramadan, anak-anak bikin mercon, dor, orang tua marah-marah. Bene, orang mungkin bocah kuwi dolanan mercon sampai tua. Ayo, saya umur 70 tahun, ngurupi mercon dhisik, ora mungkin, Pak. Kabeh ki ana wayahe, Pak. Ya mung sing tata le, awakmu ki ya lucu. Kowe iki ngrungokke mercon sing mau alap lak suarane. Begitu mercon muni kok mau tutupi kupinge, kan goblok. Kula pengen menarik, kowe ngonekke mercon mau pasang ning cedak kupingmu. Tapi ingat, saya kemarin gara-gara Blitar ada rumah jeblok gara-gara mercon, saya membuat fatwa. Menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Iso picek matane gitu. Andani kok. Kayak wingi rame ziarah kubur, aku ngomong. Orang ziarah di kubur hukumnya haram. Masa orang ziarah kok di kubur, urip-uripan modar kok haram. Kok padha li? Haram hukumnya mendoakan orang mati, itu haram. Yang boleh mendoakan orang yang sudah mati. Lah mendoakan orang mati haram. Pak Camat, mati yo. Haram Pak Camat. Inna fiya disubani amral ummah. Masa depan bangsa ini ada di tangan pemuda. Maka yang dibutuhkan pemuda hari ini adalah pemuda-pemuda yang berprestasi. Sekarang era medsos di HP ku mau. Kok tahu? Etok-etok. Kowe njaluk sangu meneh. Rupamu. Yang tambahi mesake lah. 20 meneh. Cuma abrit. Saiki kok kowe njaluk 20.000 diwene ra syukur. Jamaah kene iki lho. Lah ana kotak infak. Dompetmu 100.000 karo 1.000. Kira-kira sih mau cemplungke 100 apa 1.000? Rungokno. Ndelok munyuk gembira luka sangune 100.000. Pengajian ndelok Gus Miftah infake 1.000. Berarti larang Gus Miftah napa munyuk? Munyuk. Jenengan kowe ngajeni Gus Miftah napa munyuk? Ngomong munyuk. Kayak krek cangkemmu iki. Wargane Pak Bupati ki lucu kok. Diundang pengajian rong mesti mangkat kakean sambat. Pak tonggone nanggap apa kae? Singo barong. Wah. Ning kene jenenge apa? Sekar rimba, ora diundang mangkat. Mampu to mungkin. Diundang pengajian ora takon, kiyaine sapa? Ganteng apa ora? Viral apa ora? Nek lak tonggone nanggap jadilan, jenenge jadilan ya. Ora diundang mesti mangkat. Kamangka jadilan ki ngundang demit. Kok sing teko Pardi. Berarti Pardi kaya demit. Berarti lurah demit. Sekarang begini Mas, saya mau hitung-hitungan ya. Kowe lak rono-rono nutupi sing kono goblok. Rada rene wae. Sing penting ki tanganmu ora ndasmu. Ya ora apa-apa 20.000 loro kok. Lumayan, bisa tambah dana kenakalan. Mas, ayo kita buktikan kita bisa berprestasi. Pak Bupati mohon izin nggih. Sekarang begitu gampangnya orang menjadi viral. Beda dengan dulu zaman saya viral pertama kali. Menjadi viral itu mohon maaf tidak semudah hari ini. Lah saiki apa to, Nduk? Apa-apa viral? Mau ngomong cuak viral. Kamu nanya viral, meledak viral. Pardi pamer untuk ompong viral.
Nyanyi lagu ora jelas, sing nyanyi bendino ora viral-viral. Sing nyanyi sak lagu ora mutu viral. Begitu sulit, lupakan silit viral. Ayo. Pesan saya satu, Mas. Virallah dengan prestasi, bukan dengan sensasi. Kalau kamu punya konten bagus, kamu viral. Oh, kalau saya viral harus pakai prestasi, Pak. Lokalisasi, menurut orang masalah, bagi saya peluang. Maka apa bedanya orang optimis sama pesimis, Le? Orang optimis itu melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Maka hari ini catat omongan saya. Bila kamu tidak terlahir sebagai orang yang kaya dan cerdas, maka jadilah anak yang kreatif dan bekerja keras. Loh, maka dari Magelang akan muncul orang-orang hebat, bahkan dari pelosok gunung, kayak Kajoran ini. Kajoran ki kondang len duwe wali, Mbah Hamid. Tapi generasi setelah Mbah Hamid, belum ada lagi yang kita lihat secara nasional. Artinya apa? Kajoran ki wis duwe bibit wong-wong top. Mbah Hamid sebagai pioner. Sampingnya meneh, ono Mbah sapa? Pak Pardi matamu, wali kok Pardi iki lho. Ngadiwongso, Mbah Nur Muhammad Ngadiwongso. Mbah Nur Muhammad itu gurunya di Ponegoro yang tadi disebutkan sama Pardi. Lalu kelingan Pak Bupati, gurunya di Ponegoro niku nggih. Zaman dadi Antawirya. Antawirya niku nama lahirnya di Ponegoro. Ngaji pertama kali teng Mbah kula, Ponorogo. Namanya Mbah Hasan Besari. Cucune Mbah Muhammad Besari. Kebetulan kula niku urut 9 saking Mbah Muhammad Besari. Miftah, Kiai Muradi, Kiai Boniran, Usman, Jalal Iman, Karyonawi, Madarum, Kiai Ilyas, Muhammad Besari. Muhammad Besari duwe putu jenenge Hasan Besari. Hasan Besari itu gurunya Pangeran Diponegoro. Dari Mbah Hasan Besari, Antawirya ngaji ke Kartosuro, ngaji kitab kuning kepada Kiai Taftazani. Dari Kartosuro, Antawirya ngaji ke Purworejo, ngaji kitab Jalalain sama Mbah Ahmad Baidowi. Dari Purworejo pindah ke Ngadiwongso, ngaji ilmu hikmah kepada Mbah Nur Muhammad Ngadiwongso. Sehingga Diponegoro menjadi orang top, mergo dipoles karo wong Kajoran Mbah Ngadiwongso. Apa hebat, Pak? Anda tahu siapa nama komplit Diponegoro? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antawirya Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Kuwi gurune wong Magelang le. Kalau Diponegoro Sayyidin Panatagomo, Pardi Sayyidin Panoto Sanggomo. Ora apa-apa di 300.000. Yan. Artinya apa? Ada banyak bibit orang besar dari Magelang ini. Kita masih ada Gunung Tidar, Syekh Subakir. Saya ingin ini hitung-hitungannya ya. Saya itu meyakini karakter yang tumbuh pada generasi hebat itu pasti punya mbah-mbah yang hebat. Tapi kalau kamu berpikir, Gus, saya tidak punya mbah yang hebat, apakah saya bisa jadi orang hebat? Jawabannya bisa. Catat omongan saya. Kamu tidak bisa milih dilahirkan oleh siapa, tapi kamu bisa milih melahirkan generasi seperti apa. Mungkin kamu bukan anaknya kiai, sehingga kamu tidak dipanggil Gus, tapi kamu bisa melahirkan generasi kiai. Caranya bagaimana? Tirakat. Diponegoro jadi orang hebat karena tirakat. Mbah-mbah kita itu hebat karena tirakat. Persoalannya adalah banyak anak muda seperti kita yang sudah meninggalkan tirakat. Pak Bupati sudah jadi bupati rong periode. Saya nggak yakin kalau itu kehebatan pribadi beliau. Mesti mbah-mbah mbiyen ahli tirakat.
mbuh posone, mbuh dikire, mbuh tahajute. Itulah alasan Pak Bupati. Ngopo kula iki lara kok tetap gelem poso? Tujuan kula mung siji. Saya itu pengen anak-anak saya, santri saya, dan semua orang yang pernah ikut ngaji dengan saya mendapatkan khasiat dari tirakat yang saya lakukan, termasuk anak-anak kompak dan anak-anak kajoran. Saya kemarin Ramadan diundang sama Presiden Jokowi di acara forum silaturahim Ketua Umum Parpol yang dihadiri sama Cak Muhaimin, Pak Prabowo, Erlangga Hartarto, dihadiri sama Pak Zulkifli Hasan, dihadiri sama Pak Mardiono. Saya diminta untuk ceramah di hadapan Bapak Presiden, diawali dengan sholat duhur berjamaah tanggal 3 April. Saya yang ceramah. Hari itu mohon maaf, Indonesia yang mimpin saya 5 menit. Karena saya imam sholatnya Pak Jokowi. Tak ambil alih kekuasaan dari Pak Jokowi selama 5 menit. Apapun yang saya lakukan, Presiden manut. Miftah. Lagu piye? Aku arep sholat tengok ke belakang. Sawu sufufakum bis sholah. Luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Pak Jokowi jawab, sami'na wa ata'na. Kula manut bagus. Aku takbir, Pak Jokowi melu takbir. Aku ruko, Pak Jokowi melu ruko. Aku sujud, Pak Jokowi melu sujud. Aku salam, Pak Jokowi melu salam. Rampung salam, aku bengok. Cie manut cie. 5 menit Indonesia dalam kekuasaan saya. Maksud saya apa nih? Saya sak durung terus cerita Pak Jokowi gimana ya. Aku dulu nggak pernah punya impian nih. Jadi orang yang mungkin hari ini paling sering dipanggil Pak Jokowi untuk ceramah di hadapan Presiden. Aku mbiyen santri desa nih. Desaku luwih desa daripada ini. Tapi saya punya impian besar. Maka bahasa saya apa? Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Kita semuanya punya peluang yang sama. Saya ceramah di hadapan Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi jadi presiden yang hebat? Bagaimana saya katakan tidak hebat? COVID dulu orang-orang dunia nggak percaya kalau Indonesia bisa lepas dari COVID-19. Dan ternyata sejarah mencatat Indonesia termasuk negara tersukses menangani COVID-19. Ayo. Saya itu orang fair, Pak. Pak Jokowi salah, saya juga bisa kritik. Pernah Gus? Sering. Dulu legalitas miras. Pas Pak Jokowi teken, saya yang protes, dibatalkan sama Pak Jokowi. Waktu itu Pak Jokowi menandatangani peraturan presiden tentang miras. Saya protes, Pak. Saya bilang, Pak Jokowi, saya Miftah Maulana Habibur Rahman, menolak dengan keras legalitas miras. Karena bagi saya, keharaman khomer dalam Al-Quran mutlak, qot'i, tidak bisa ditawar-tawar. Bagi saya Presiden, minuman keras yang layak dan boleh dikonsumsi hanya satu. Apa? Es batu. Besoknya sama Pak Jokowi dibatalkan, jam 2 malam saya ditelepon sama Mas Pratikno, Gus dibatalkan. Artinya apa? Saya itu orang fair. Kalau Pak Jokowi baik, saya dukung 100%. Tapi kalau salah, harus kita kritisi dengan cara yang baik. Pak Bupati salah, dieleke ento. Tapi kesalahan kita yang mengingatkan selama ini apa? Nggak ada adab, nggak ada etika. Ngomong kasar sama presiden, ngomong jelek sama pemimpin, itu tidak bagus. Saya bilang, tadi ngomong soal tirakat. Kenapa Pak Jokowi jadi presiden yang hebat dua periode? Karena ibunya Pak Jokowi itu ahli tirakat. Puasa Senin Kemis seumur hidup. Maka yang menikmati hasilnya adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah jadi presiden. Ternyata Pak Jokowi juga ahli tirakat. Beliau juga rajin puasa Senin Kemis. Maka yang mendapatkan hasil tirakat bukan Pak Jokowinya, tetapi anak-anaknya. Hasil tirakatnya ibunya Pak Jokowi yang ngunduh Pak Jokowi, tirakate Pak Jokowi sing ngunduh Gibran karo Kesang. Pertanyaannya adalah, kalau Pardi dan kawan-kawan pengen melahirkan generasi yang hebat, jangan salah. Seorang Pardi pun kalau mau tirakat akan melahirkan generasi yang hebat.
Neng aku sanksi lah pardi kuwi gelem tirakat. Wong rupane wae ketok ahli maksiat. Nggih kula suwun nggih sing bapak-bapak niki, ibu-ibu yang di atas sana, Bu, tolong tirakat untuk anakmu. Mbah-mbah kita dulu tuh hebat Pak Bupati. Mereka senantiasa menanam tanpa berharap memanen. Maka tinggalan mbah-mbah kita dulu hebat. Mereka menanam kayu jati, tidak pernah berharap ngetok kayu jati. Mereka menanam pohon kelapa, tidak pernah ngunduh degan. Beda karo wong saiki. Lak wong biyen gaweane nandur ra ngarep-ngarep ngunduh. Wong sakniki gaweane ngunduh ra tau nandur. Sing gelem ngunduh ra gelem nandur kuwi mung ana telu. Siji maling, loro pemborong, telu codot. Berarti awakmu gelem ngunduh ra gelem nandur, kelasmu kaya mila Bapak Ibu, adik-adik, mas-mas, para codot rahimakumullah. Ayo kita buat gerakan bagaimana melahirkan generasi Indonesia hebat dengan menjadi pribadi-pribadi yang ahli tirakat. Saya merasakan saya bisa mendapatkan seperti hari ini mergo tirakati bapak ibu kula. Ibu saya ahli sholawat. Setiap hari saya disolawati. Kanggo anakku Miftah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ibu-ibu tolong Bu, anaknya disolawati. Anaknya tidur, pengen jadi anak yang soleh, pegang kepalanya Bu, solawati. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan anakku soleh. Al-Fatihah, mandi. Fatihah itu josle. Untuk anak bagus, yang hidup bagus, yang mati bagus. Bahkan kehebatan Fatihah. Kopi panas, bacakan Fatihah 100 kali, langsung dingin. Hebat Fatihah itu. Pak Ijo pengen ketemu malaikat, gampang, mau coba Fatihah ping 100 tanpa ambekan. Langsung ketemu Pak Ijo malaikat. Israel. Anaknya Fatihah selawat ini. Anak-anaknya sing nom-nom niki, bapak ibu nggo anakku yang tergabung dalam kompak, muga-muga masa depannya api. Al-Fatihah, mandi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapak yang ngono, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, duwe bojo cangkeme cerewet, gampang, turu cekel cangkeme Pak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Muga-muga bojoku cangkeme ra cerewet. Al-Fatihah, mandi Pak Kapolsek. Kok di Fatihah tetap cerewet, tambahi Yasin dan tahlilnya. Semodar-modar pisan kowe aman. Nah. Maka bukan masalah bisa atau enggak bisa, tapi mau atau tidak mau untuk melahirkan generasi hebat bagi bangsa Indonesia. Dan saya berdoa mudah-mudahan generasi hebat itu akan lahir dari tempat ini, dari tanah ini. Amin Allahumma amin. Sudah jam 5:30. Ngaji wis, nyanyi wis, dirampok duitnya karo pardi wis. Sepenting jenengan dongake muga-muga Gusti Miftah sehat nggih. Ini juga masih berbau Idul Fitri. Saya yang selama ini banyak ngomong, dimanapun jenengan nonton di YouTube, di TV, di media, saya minta maaf. Demikian juga sebaliknya, yang datang ke sini minta doa, saya doakan. Yang minta maaf, saya maafkan. Yang minta THR, saya minta maaf ya. Njaluk meneh, gebuk ndasmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqomah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya masyarakat matur nuwun, Pak Bupati matur nuwun, panitia kompak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.